Oke, hari terakhir minggu ketiga dari bulan Februari dan sepertinya ada beberapa hal yang menjadi catatan khusus. Dari sejak hari Senin kita tidak melihat ada realisasi dari kesepakatan damai Rusia-Ukraina. So, saya rasa skip dulu terkait dengan geopolitik, tapi ada hal yang juga cukup penting atau ya bisa dibilang cukup menarik. Apa itu? Ini dia ulasannya. Ya, faktor penggerak market ada 3 poin di sini terkait dengan geopolitik yang kita kaitkan dengan Rusia-Ukraina sepertinya masih terus berlanjut. Proses demi proses masih terus berlanjut walaupun sempat di pertengahan pekan ini kita sempat mendapatkan ada sedikit pemicu ya, konflik ataupun ya ketegangan antara Amerika dengan Ukraina, terutama kaitannya dengan Presiden Trump yang menjudge atau menilai sebagai diktator khususnya untuk Presiden Ukraina. Hal ini kaitannya dengan keengganan ataupun ya harusnya mereka sudah melakukan pemilu di tahun 2024 tapi dengan alasan tidak kondusif dan lain-lain akhirnya pemilu ditunda. Itu salah satu alasan yang dibuat-buat oleh pemerintahan Zelensky. Nah, tapi beberapa waktu terakhir, atau kurang lebih tadi malam, sempat ada kabar bagus dari Zelensky karena dia sudah bertemu dengan salah satu utusan Amerika ya, lebih tepatnya Mr. atau General Kellogg. Kita belum tahu apa yang secara spesifik disampaikan oleh Kellogg, tapi menurut Zelensky ada harapan untuk kembali diproses untuk masalah gencatan senjata ataupun bahkan perdamaian dengan Rusia. Nah, tapi sampai detik ini bagi saya ini masih tetap ketidakpastian karena kita tidak tahu apa yang dijanjikan ataupun apa yang akan menjadi poin-poin kesepakatan terutama yang kaitannya dengan Ukraina. Kalau disinggung dengan apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir, justru saya agak semakin ragu karena Trump sendiri akhirnya bukan hanya menjudge atau menilai Zelensky sebagai diktator, tapi juga langsung mengungkit bahwa Ukraina memiliki utang sekitar 500 billion US dollar. Wah, ini cukup menarik ya. Jadi ketegangan demi ketegangan sepertinya saat ini juga menunjukkan posisi dari Amerika yang tadinya bisa dibilang pro terhadap Ukraina, membantu atau bahkan merangkul di era Biden, ternyata saat ini dengan era Trump justru sebaliknya. Dan bisa saja justru akan berseberangan dengan kompatriot ataupun kolega mereka di Uni Eropa. Jadi kira-kira apa yang akan selanjutnya terjadi, kita masih harus tunggu pertemuan antara perwakilan Uni Eropa dengan Amerika. Saya rasa kalau tidak salah, akhir pekan ini atau minggu depan, menteri atau bahkan salah satu pejabat dari Prancis itu akan bertemu dengan Presiden Trump. Tapi kita akan lebih lanjut menyimak apa yang akan dijanjikan ataupun yang disampaikan. Lalu kemudian yang kedua adalah faktor tarif. Kebijakan tarif sampai minggu ini, sampai detik ini kita masih tetap melihat ada kecenderungan. Itu yang membuat kenapa market sedikit panik dan juga sedikit khawatir. Ditandai dengan penurunan ataupun tekanan pada pasar saham terutama Wall Street yang ya saya rasa tercatat dengan 2 atau 3 hari terakhir mengalami penurunan ya. Nah, apakah malam nanti akan melanjutkan penurunan itu atau tidak? Yang jelas inilah akhir pekan. So, anything could be happen. Termasuk faktor negatif yang lebih besar kalau misalkan kaitannya dengan ketidakpastian geopolitik. Nah, kebijakan tarif sendiri sebetulnya yang menjadi concern adalah yang dikhawatirkan mendorong inflasi. Walaupun dengan demikian, Menteri Perdagangan yang baru saja ditunjuk mengatakan bahwa tidak perlu khawatir karena kebijakan tarif yang diusung oleh pemerintahan Trump itu tidak mengakibatkan inflasi beranjak atau bahkan naik terlalu banyak. Nah, apapun itu, kita masih tetap harus melihat reaksi pasar ke depan. Lalu kemudian yang ketiga adalah terkait dengan PHK besar-besaran atau PHK massal yang terjadi di lingkungan pemerintahan federal. Dan ini berarti ya kalau kita anggap itu ASN ya, atau di perusahaan pemerintahnya. Saya belum tahu apakah ini akan mempengaruhi sangat besar terhadap data non-farm payroll berikutnya. Tapi yang jelas Federal Reserve saat ini mengamati atau menyoroti terkait dengan PHK massal tersebut. Ya, kita ingat bahwa Federal Reserve memiliki mandat ganda yaitu mengendalikan inflasi dan juga yang kedua adalah terkait dengan pasar tenaga kerja. Jadi kalau semakin besar pengangguran, maka yang dikhawatirkan adalah itu akan menghambat atau memperlambat laju ekonomi. Nah, tapi positifnya adalah tentunya inflasi nantinya bisa saja melonggar atau relatif lebih turun. Dan itu berarti semakin terbuka juga untuk Federal Reserve tetap dalam jalur penurunan suku bunga. Walaupun untuk Maret sampai saat ini saya tidak menemukan indikasi bahwa mereka akan melakukan pemangkasan. Tapi at least mereka tidak menaikkan suku bunga. Itu saja garis besarnya. So, BOJ kali ini terkait dengan intervensi. Tapi intervensi kali ini bukan ditujukan kepada mata uang. Japanese Yen sudah mengalami penguatan sampai kurang lebih 149.25 dan itu berarti USD Japanese Yen-nya relatif turun. That means Japanese Yen menguat versus US dollar. Secara kebetulan juga US dollarnya mengalami pelemahan terhadap mayoritas mata uang asing. Kemudian imbal hasil ya, US Treasury juga mengalami penurunan.
Nah, terkait dengan imbal hasil ini teman-teman, berbeda cerita dengan apa yang terjadi pada US Treasury Yield. Justru yang kita lihat adalah Japanese Government Bond Yield itu mengalami kenaikan. Saya sekedar mengingatkan kembali teman-teman, jadi kalau misalkan yield mengalami kenaikan, maka mata uang itu adalah menguat, ya. Sementara sebaliknya, kalau yieldnya mengalami penurunan, itu berarti mata uangnya relatif melemah. Dan kalau kaitannya dengan Japanese Yen, maka yang kita pastikan atau yang kita lihat itu adalah USD Japanese Yen turun, itu menyebabkan yield mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, kalau USD Japanese Yen yang mengalami kenaikan, berarti kita melihat yield atau JGB yield itu justru mengalami penurunan. Di sisi lain, indikasi yang kenapa market atau kecenderungannya BOJ dalam hal ini concern dengan apa yang terjadi pada JGB yield. Oke, obligasi ini yang kita kaitkan adalah obligasi pemerintah. Jadi kalau obligasi mengalami kenaikan, berarti yieldnya turun. Karena yield adalah imbal hasil dari obligasi tersebut. Sebaliknya, kalau obligasi itu turun, maka JGB yield-nya mengalami kenaikan. Dan itulah yang sedang terjadi pada Jepang saat ini, di mana obligasi pemerintah, Japanese Government Bond yield-nya mengalami kenaikan. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa belakangan ini mata uang yen jelas mengalami penguatan yang signifikan sampai ke bawah level 150, dan itu menyebabkan kekhawatiran tersendiri bagi pasar atau dalam hal ini bagi Jepang. Bahkan Perdana Menteri Jepang, Ishiba, itu mengingatkan bahwa kalau misalnya kondisi ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan nantinya adalah efeknya mereka akan kesulitan untuk membayar hutang. Karena berarti mereka harus membayar hutang dengan bunga yang relatif tinggi. Jadi biaya utangnya relatif menjadi lebih mahal. Nah, di sisi lain, concern dari BOJ adalah akan melakukan intervensi dengan cara mereka masuk ke pasar dengan melakukan pembelian Japanese Government Bond alias obligasi pemerintah Jepang. Supaya apa? Supaya dampaknya kalau obligasinya naik, berarti yieldnya bisa ditekan turun. Nah, ini tentunya dilematis, karena kalau misalkan yieldnya mengalami penurunan, otomatis yang akan kita lihat adalah USD Japanese Yen akan mengalami kenaikan, alias Japanese Yen itu akan kembali melemah terhadap US dollar. Berarti kira-kira berapa proporsionalnya ataupun berapa besarannya yang kemungkinan akan diintervensi. Itu yang menjadi titik concern bagi pasar. Tapi, kalaupun misalnya kita bicara tentang kenaikan dan penurunan USD Japanese Yen, so far saya lihat angka penurunan sudah relatif normal dan level support rasanya memang sangat wajar menahan penurunan tersebut. Dan akhirnya pagi ini di sesi Asia kita sempat mendapatkan rebound ke level 150 kembali. Nah, tapi dampak berikutnya kita belum tahu apakah BOJ akan melakukan intervensi dalam waktu dekat atau hanya sekedar memberikan peringatan. Yang jelas, ini akan menggambarkan kondisi di mana bank terlihat sebagai trigger ataupun pemicu terkait dengan apa yang terjadi pada pasar. Kalau misalkan ternyata yield dari pemerintah Jepang ini mengalami kenaikan, yang dikhawatirkan adalah dinamikanya semakin menunjukkan ketidakpastian ataupun kekhawatiran pasar atau bahkan tingkat ketidakpercayaan kepada ekonomi Jepang. Ya, kita tinggal tunggu saja. Apakah ini akan menjadi kontrol dari BOJ atau justru akan menjadi pembalikan terhadap USD Japanese Yen. Sementara itu, kalau kita lihat dari teknikalnya, mungkin kita akan coba pantau nanti sore di live streaming. Nah, sementara untuk harga minyak, kenapa harga minyak terus-terusan bertahan di level 70.70? Bahkan sekali ini kita sudah sempat lihat juga 73 sempat muncul kemarin atau tadi malam, dan sekarang bertahan di level 72. Oke, secara keseluruhan saya perlu ingatkan kembali, fundamental tidak ada yang berubah. Bahkan data IAE tadi malam inventory justru mengalami peningkatan. Artinya berarti tingkat permintaan ataupun konsumsi cenderung rendah, dan itu berarti dampaknya adalah negatif untuk harga minyak. Tapi kenapa harga minyaknya justru mengalami rebound ke level 73 dan sekarang bertahan di 72? Bukannya turun, tapi malah mengalami kenaikan. Ada dua hal di sini. Yang pertama adalah kaitannya dengan kabar bahwa Amerika akan segera mengisi SPR atau cadangan minyak strategis mereka. Dan yang kedua adalah terkait dengan kemungkinan OPEC masih mempertahankan tingkat pemangkasan produksi sampai kurang lebih mungkin dilanjutkan after kuartal pertama 2025 ini. Tadinya rencana OPEC adalah mereka akan mulai melakukan produksi atau penambahan produksi di awal April. Tapi dengan kondisi ini justru dia merubah situasinya. Ini kaitannya dengan tingkat permintaan yang relatif masih rendah, kemudian juga ketidakpastian geopolitik tentunya. Sementara, kalau kita kaitkan dengan Amerika yang mengisi ulang SPR, ini kontradiktif dengan apa yang diinginkan Trump untuk meredam atau menekan harga minyak. Tapi jangan lupa bahwa inilah skema yang memang disusun oleh Trump sedemikian rupa, dan ini akan menjadi alternatif terakhir supaya Trump bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Upaya pertama, meminta OPEC untuk melakukan penurunan harga, jelas gagal.
Upaya kedua dari domestik jelas juga gagal untuk meminta produksi lebih banyak karena ya produsen lokal juga agak keberatan. Upaya yang ketiga adalah mereka mencoba untuk meredam ataupun mengakhiri peperangan yang ada di Rusia Ukraina. Dan sampai detik ini belum mendapatkan hasil, walaupun kita sudah lihat harga minyak sempat turun ke level $70. So, dengan upaya terakhir ini, kalau misalkan ternyata Rusia Ukraina menemukan jalan buntu, artinya perang masih terus berlanjut, maka diartikan harga minyak akan kembali melonjak. Dan itulah yang coba diantisipasi oleh Trump. Tapi masalahnya kalau dia mau merilis SPR ke pasar, berarti dia harus memiliki cadangan minyak strategis yang lebih besar. Itu sebabnya Trump mengumumkan bahwa dia akan mengisi segera secara cepat SPR mereka, dan saya membaca situasinya justru bukan karena untuk mendorong harga naik, melainkan justru akan siap membom pasar dengan minyak SPR mereka atau cadangan minyak strategis mereka. Ini persis dengan apa yang pernah kita ulas terkait dengan periode 2014 dan 2022 yang lalu. Jadi artinya, begitu harga minyak mengalami kenaikan, dia akan bisa tekan dengan SPR mereka dan masih memiliki cadangan minyak strategis untuk domestik. Oke, so fokus minggu ini kita sudah lihat semua data ekonomi, termasuk juga apa yang dibicarakan oleh Trump dan juga FOMC minutes. Cuman masalahnya terkait dengan Rusia Ukraina kelihatannya masih menunda dan masih tetap on progress. Dan berikutnya kita akan lihat data retail sales dari Inggris dan juga data semua kawasan terkait dengan data PMI. Nah, satu sisi data retail sales dari Inggris ternyata rilis dengan angka yang positif ya, plus 1,7% dari 0,3%. That means pound sterling sangat wajar mengalami kenaikan. So, untuk hari ini mungkin kita akan lihat 1.27, tapi hati-hati 1.2720, kalau itu tidak tembus lagi mungkin dia akan berbalik. Dan ingat, data satu itu lagi, itu kaitannya dengan data PMI. Oke, sedikit menelusuri dengan data kemarin. Tadi malam kita sudah dapatkan IAE, ini yang saya maksud. Angka inventory crude oil-nya ada di angka 4,6 juta, sementara ekspektasinya adalah 3,2 juta. Dan tentunya ini mengalami kenaikan dari previousnya 4,07. Ya, apapun ini, sebetulnya dengan kondisi dan konsekuensi seperti itu, dia menunjukkan adalah tingkat konsumsi masih tetap rendah. Sehingga harusnya harga minyak harusnya turun, bukan mengalami kenaikan. Tapi karena dua poin tadi, membuat harga minyak kecenderungan stabil dan mencoba untuk merangsek naik. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan National Core CPI dari Jepang yang ternyata angkanya 3,2%. Dan saya rasa inilah yang membuat kenapa dia tergelincir di pagi hari sampai 149.20-an. Tapi rebound gara-gara Japanese Government Bond Yield tentunya. Dan kita akan coba pantau lebih lanjut seperti apa. Kemudian data retail sales tadi sudah kita lihat 1,7%. So, angkanya lebih bagus dari ekspektasi 0,9%. That means ya bullish untuk pound sterling. Tapi saya sekedar mengingatkan kembali bahwa data setiap ada muncul data yang bagus, entah kenapa pound sterling selalu gagal melanjutkan kenaikan, walaupun datanya bagus. Artinya mungkin sudah diantisipasi, sehingga skenario buy on rumor sell effect masih bisa terjadi. Tapi untuk kali ini, saya minta Anda tunggu sampai data berikutnya, yaitu data PMI di jam 4:30 sore. Kalau misalkan datanya relatif lebih tinggi lagi, ya kita asumsikan bahwa dia sudah terakumulasi dengan sangat baik saat data retail sales ini. Kemudian level resisten nantinya akan menekan dan berbalik turun atau relatif melemah. Sementara untuk zona Eropa juga sama, di jam 4 kita akan lihat data PMI. Kalau misalkan positif berarti positif juga untuk euro, tapi kalau negatif kita akan lihat penurunan untuk mata uang euro. Dan kemudian di malam hari kita akan lihat PMI versi S&P Global untuk Amerika. Service ataupun manufacturer kelihatannya kita masih lihat di sini angkanya juga sudah merangsek di atas 50. Indikator di atas 50 berarti dianggapnya ekspansi dan itu positif untuk ekonomi. Nah, yang saya harapkan di sini manufacturer akan menunjukkan apakah dia positif atau tidaknya. Artinya, kalau datanya cenderung relatif lebih rendah, kemungkinan kita akan dapatkan dolar akan kembali melemah, dan mungkin itu akan membuat penutupan minggu ini atau di akhir Jumat ini cenderung positif untuk harga emas. Tapi jangan lupakan bahwa ini juga akhir pekan yang sangat sensitif dan krusial, juga potensi untuk profit taking dan menyebabkan penahanan lebih lanjut. Tapi saya tidak berharap bahwa penurunan itu akan terlalu detail ataupun terlalu lama, sehingga optimismenya adalah terkait dengan ketidakstabilan ataupun ketidakpastian di pasar yang masih membayangi, sehingga emas mungkin masih mengalami kenaikan. So, nanti malam data ini kemungkinan hanya merefleksikan sekedar ya mungkin koreksi sebatas area-area tertentu sebelum dia akhirnya melanjutkan kenaikan. So, di live streaming nanti sore kita akan pantau lebih lanjut bagaimana emas akan bereaksi nanti malam, dan juga terkait dengan USD Japanese Yen, apakah punya kesempatan untuk melanjutkan penurunan atau tidak.